Juga selain itu Bapak Ibu, kenapa acara kali ini kita adakan di awal tahun di 2026? Karena nanti pada 2027 tema kita Jawa Tengah adalah pariwisata dan wisata ramah Muslim atau ekonomi halal. Maka harus kita mulai pondasi itu dari hari ini. Kita kenalkan ini bagian dari wisata. Jadi kalau kita bicara pariwisata bukan hanya tempatnya kayak di Bandungan yang ada di Kabupaten Semarang, karya Dieng yang ada di Banjarnegara dan Wonosobo. Tidak seperti yang ada di dataran tinggi selatan di Karanganyar atau di Klaten, wisata-wisata modifikasi yang beberapa tahun terakhir sampai saat ini go nasional, wisata air. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Dikranasda Provinsi Jawa Tengah, Ibu Nawal Arafah Yasin. Terima kasih beserta jajaran Dikranasda dan tim suksesnya Mbak Emi. Yang kami banggakan, kami hormati beliau Kiai Haji Ahmad Daroji, Ketua Basnas Jawa Tengah, Ketua MUI dan panutan kita beserta jajarannya, matur suwun para kiai. Yang kami hormati ada Wakil Ketua Dikranasda Provinsi Jawa Tengah Ibu Indah, lalu ada Ketua Harian Dikranasda, Kepala OPD Provinsi Jawa Tengah yang tadi sudah memerankan luar biasa menjadi ya muda lagi lah, kira-kira seperti itu. Tapi luar biasa, artinya mengapresiasi para desainer-desainer Jawa Tengah. Ini yang luar biasa. Juga hadir di tengah-tengah kita Ketua Dikranasda Kabupaten Kota. Luar biasa, besok mau tampil. Udah siap-siap. Juga hadir dari Bank Jateng, para asisten, dan para peserta dengan Demodifest 2026. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu izinkan kami mengajak kita bersama untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa membimbing kita, memberikan kesempatan buat kita mengabdi kepada masyarakat Jawa Tengah. Untuknya di dua pertama adalah fashion, yang kedua adalah kuliner. Yang hari ini kita tampilkan bersama-sama, kita munculkan bersama-sama, kita angkat bersama-sama. Karena ternyata tadi yang disampaikan oleh Ketua Dikranasda bahwa desainer-desainer kita itu luar biasa. Dari tahun ke tahun go internasional. Dari tahun 2017 pernah ada yang muncul. Lalu di era menjelang COVID-19 juga muncul desainer-desainer Indonesia kita, khususnya Jawa Tengah, yang tampil di luar negeri. Bahkan dari Purbalingga pada tahun 2022 yang lalu itu juga menampilkan desainer-desainer dari Jawa Tengah di luar negeri juga. Begitu juga ada banyak SMK yang juga go internasional. Salah satunya adalah SMK NU Banat Kudus. Itu juga pernah tampil di berbagai negara di luar negeri, di Eropa. Dari berbagai pondok-pondok pesantren juga pernah tampil. Salah satunya pernah tampil di Rusia.
juga desainer-desainer dari Jawa Tengah. Maka memang ini perlu kita angkat. Di era digitalisasi, Jawa Tengah itu tidak kurang. Banyak para desainer-desainer termasuk yang ada di Kabupaten Magelang itu juga pernah ada dan sampai sekarang masih ada kampung desainer, go internasional. Orangnya duduk manis di rumah, tetapi pesanannya banyak dari luar negeri. Begitu juga kota Semarang. Jangan dikira kota Semarang ini minim desainer. Banyak desainer-desainer dari kota Semarang juga yang sebenarnya go internasional, yang perlu kita angkat bersama-sama. Supaya apa? Memberikan warna, memberikan corak, juga memberikan daya kekuatan kepada para pelaku UMKM yang terkhusus di bidang fashion. Juga di fashion muslimah. Siapa yang nggak kenal dengan dari Pekalongan itu? Dian Pelangi, yang pada eranya waktu itu membawa desainer muslimah bukan hanya di Jawa Tengah, bukan hanya di nasional, go internasional. Yang akhirnya disusul banyak para desainer-desainer yang muncul, yang memiliki kecakapan, memiliki imajinasi yang luar biasa, sehingga sekarang fashion muslimah tidak lagi hanya di bulan-bulan tertentu, tidak hanya lagi di tempat-tempat tertentu, sudah masuk ke ranah kemana-mana. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kenapa hari ini penting buat Jawa Tengah? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa komitmen kita di pemerintah tetap bagaimana kita merangkul para pelaku UMKM, pelaku ekonomi lokal. Itu kita dorong, kita rangkul, kita ajak bareng-bareng, kita ajak muncul di pameran-pameran di tingkat lokal Jawa Tengah, yang di tahun ini juga nanti insya Allah akan kita gelar di tingkat nasional, dan kita undang juga tamu-tamu dari berbagai negara untuk hadir, yang insya Allah nanti pada waktunya akan kita umumkan. Saat ini masih dibahas apakah itu nanti hadirnya ada di Jakarta atau di daerah yang lain. Yang tentu ini nantinya menjadi pijakan kami untuk go internasional, mengajak, membawa para desainer, para pelaku UMKM, kita ajak pameran-pameran di tingkat internasional. Kenapa? Karena tadi data Bapak Ibu, pertumbuhan ekonomi itu para pelaku industri kecil, industri menengah itu mendominasi. Nggak perlu jauh-jauh, ketika kita terserang masalah besar pada tahun 2020 sampai pertengahan, sampai tahun 2022 ada COVID-19, kita bisa bertahan bukan lain karena UMKM kita. Data di mana-mana. Bahkan negara Indonesia ketika mendapatkan ujian krisis moneter pada tahun 98, 97, 98, 99, itu juga yang menopang para pelaku ekonomi di tingkat ekonomi kecil menengah. Maka kita tidak bisa lepas itu. Maka kita harus mengapresiasi itu. Dan saat ini kami, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Dekranasdam, ingin memunculkan ini, pengen membuat pasar buat para pelaku UMKM, buat para desainer fashion yang ada di Jawa Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu semua itu tidak terlepas dari kerja bersama. Nggak mungkin Pemprov berjalan sendirian.
kami juga butuh kebersamaan antara 35 kabupaten kota. Hari-hari ini menjelang puasa biasanya kan ada hampers. Itu juga saya belanjanya ke para pelaku UMKM yang ada di Jawa Tengah. Termasuk saya nanti melihat kemarin jalan-jalan ada tenun kolaborasi antar kabupaten. Nenunnya di Kabupaten Klaten, mewarnainya di Kabupaten Pekalongan, yang desainernya orang Grobogan. Saya tertarik. Ini bisa, ini bukan hanya untuk baju saja, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan kantor kita yang kebetulan Pemprov saat ini memberlakukan hari Jumat untuk bersarung, dan sarungnya harus batik. Maka akhirnya kemarin saya belanja, saya borong, saya jahit sendiri, saya merekin sendiri. Supaya apa? Ekonomi UMKM, ekonomi di bawah itu biar benar-benar bisa berjalan, Bapak Ibu. Maka kita bersama-sama, yuk kita lestarikan, kita dorong sentra-sentra industri yang ada di sekeliling kita untuk mereka tumbuh bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, dan tentu di Modifest 2026 ini adalah permulaan pada tahun 2026 untuk mendorong desainer-desainer para pelaku UMKM yang ada di Jawa Tengah untuk go nasional, untuk go internasional. Juga selain itu Bapak Ibu, kenapa acara kali ini kita adakan di awal tahun di 2026? Karena nanti pada 2027 tema kita Jawa Tengah adalah pariwisata dan wisata ramah Muslim atau ekonomi halal. Maka harus kita mulai pondasi itu dari hari ini. Kita kenalkan ini bagian dari wisata. Jadi kalau kita bicara pariwisata bukan hanya tempatnya kayak di Bandungan yang ada di Kabupaten Semarang, karya Dieng yang ada di Banjarnegara dan Wonosobo. Tidak seperti yang ada di dataran tinggi selatan di Karanganyar atau di Klaten, wisata-wisata modifikasi yang beberapa tahun terakhir sampai saat ini go nasional, wisata air. Bukan hanya itu Bapak Ibu, tetapi bagian dari wisata adalah bagaimana ekonomi kreatif itu menjadi salah satu destinasi pariwisata yang menguntungkan. Maka kami saat ini di tahun kemarin kita kerjasama dengan Sister Profin, kita datang ke Cina, kita datang ke Jepang, kita datang ke Australia. Yang kita tawarkan bukan hanya tempat-tempat destinasi wisata saja, akan tetapi potensi wisata berbasis industri juga kita tawarkan, termasuk desainer-desainernya. Jadi kalau kita bicara wisata, kita ajak juga ke sentra-sentra oleh-oleh yang ada di daerah kita. Ini bagian dari wisata. Maka kita mulai hari ini untuk menunjang suksesnya pada tahun 2027 tentang bagaimana bertumbuh nanti geliat pariwisata di Jawa Tengah, termasuk menjadi destinasi wisata ramah Muslim. Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon dukungannya dari para ibu-ibu ketua Dekranasda untuk menyongsong Jawa Tengah wisata ramah Muslim 2027. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, di Modifest 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai.